Dan ini teman-teman bisa kalian perhatikan bahwa kita memiliki pinjaman yang sudah diselesaikan atau yang berhasil digalbaikan, dan juga aplikasi ini ternyata auto transfer bro, auto cair. Jadi banyak orang dijebak di situ bro, tidak merasa minjam tiba-tiba cair. Ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang akan kita bongkar ya teman-teman. Nanti kita akan bongkar satu persatu. Dan ini teman-teman bisa kalian perhatikan bahwa kita memiliki pinjaman yang sudah diselesaikan atau yang berhasil digalbaikan. Nominalnya cukup banyak juga ya bro, banyak juga bro yang kita galbaikan di sini, dan juga belum dicairkan, masih kosong. Telah dicairkan, telah dilunaskan, ada 7 hari tenornya 1.600.000. Untuk tampilan utamanya seperti ini. Nanti kita bongkar dari pinjol ya yang ini ya bro. Oke, dalam video kali ini gue akan membongkar lagi nih bro, ada 5 APK pinjol ilegal untuk bulan Juli. Ini ada penemuan baru lagi yang akan kita review dan kita akan bongkar aplikasinya. Dan juga aplikasi ini ternyata auto transfer bro, auto cair ya. Jadi nasabah itu baru daftar doang, terus tiba-tiba dapat transferan secara beruntun, secara terus menerus dapat pencairannya. Nanti gue kasih tahu bukti-bukti seperti apa, dan nanti juga gue jelaskan kenapa bisa seperti itu. Nah, sedangkan banyak di kolom komentar yang gue lihat nih dari para subscriber gue, dia sudah mengajukan tapi ditolak mulu. Nah, ini teman-teman butuh penjelasannya di sini. Tapi itu juga nggak terlalu penting, nanti gue akan menjelaskan lebih detailnya kelima aplikasi pinjol ilegal ini ya, mungkin cukup berbahaya. Jadi teman-teman disclaimer, perhatikan dulu, dengarkan dulu apa yang gue sampaikan dalam video ini. Oke, gak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, dalam video kali ini tadi seperti di awal gua akan membongkar dan gua akan mereview ada 5 aplikasi pinjol ilegal. Ini ternyata tidak terlalu berbahaya, alias kalau kalian galbay itu tidak disebar datanya. Kenapa nggak bisa disebar? Nah, ini teman-teman harus tahu juga. Dan juga aplikasi ini ternyata auto transfer. Baru daftar doang itu langsung auto transfer. Itu bagaimana ceritanya nih bro? Oke, kita akan mereview satu persatu aplikasi ini. Dan aplikasi ini ada di dalam Play Store dan juga nggak ada di dalam Play Store. Tapi kalau teman-teman membutuhkan link downloadnya, nanti gua kasih linknya ya. Jadi teman-teman stay di dalam video ini. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu, like dulu. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbaynya atau punya pengalaman galbay di pinjol ilegal, silakan saja langsung diketikkan dalam komentar. Kalian perhatikan di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ini gue langsung transfer untuk video dokumentasinya. Perhatikan baik-baik ya bro. Di urutan yang pertama ini ada aplikasi pinjol ilegal namanya Uangkuy ya. Uangkuy ini ada di dalam Play Store bro. Oke, gue nggak nge-review di dalam Play Store-nya, tapi gue langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasi pinjol ilegal dari Uangkuy ya, Uangkuy dari Uangkuy Max ya, seperti ini tampilannya ya bro. Tampilan seperti ini, dan Anda harus tahu ini aplikasi jadul. Aplikasi jadul tapi dimodifikasi lagi bro ya, didaur ulang lagi, dan dia hanya ganti namanya saja. Ini aplikasi lama. Aplikasi ini tampilannya dari tahun 2021 sudah ada aplikasi kayak gini bro ya. Ini hanya ganti nama doang. Oke, kita masuk saja ke bagian ya. Di bagian belum mencairkan, masih kosong, telah dicairkan. Nah, di sini teman-teman, dompet digital itu jumlahnya 1.600.000. Wah, cukup gede juga bro, di atas 1 juta semua ya, di atas 1 juta semua. Kenapa bisa mendapatkan seperti ini? Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya, harus tahu dulu, nanti baru teman-teman ya akan mengetahui hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat telah dilunaskan. Ternyata nasabah ini sudah melakukan pembayaran. Waduh, sayang sekali, kenapa dibayar pinjol ilegalnya bro? Oke, nanti kita scan satu persatu. Jadi gua review satu aplikasi, kita scan, kita jelaskan. Jadi gitu ya konsepnya ya bro. Dengarkan sampai selesai. Oke, kita sudah membukanya dan kita masuk ke alat scan-nya. Nah, kita apa yang terjadi ketika kita sudah buka dan kita scan? Nah, ini teman-teman lihat hasilnya. Kita buka saja. Nah, di sini bro, kita sudah lihat scanningnya. Ternyata di sini ada alamat IP-nya. Ya, nanti ini kita salin satu persatu ya buat bahan konten yang berikutnya lagi. Ya, ternyata dia menggunakan IP-nya seperti ini. Ya, lihat data. Oh, di encrypt bro. Ya, kita nggak bisa lihat
apa saja data yang ditransfer ya dari handphone kalian ke servernya, dan terus juga dari servernya si pinjol itu akan menjawab apa lagi. Itu tidak bisa dibaca bro, karena di encrypt sama dia nih bro. Ya, di encrypt seperti ini, dikunci ya. Nanti kita akan cari tahu nih isinya apa nih bro. Ya, biasa ini berupa data-data yang kalian kirim, yaitu di saat Anda mengklik dia minta izinnya apa aja, misalkan kayak kontak, itu ditransfer, itu akan kebaca di situ. Tapi di sini tidak bisa kebaca karena di encrypt. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dari uang Kui Max ya. Kalau uang Kui Max di sini dia memiliki IP-nya 8.215.204.68. Nah, teman-teman mungkin bisa catat ini, nanti teman-teman bisa lakukan pengecekan. Nah, ya. Dan selanjutnya adalah teman-teman kita lihat dari apakah ini aplikasi berbahaya atau tidak. Ya. Kita lihat saja di bagian detail ya, detail aplikasi. Nah, di sini, bro. Aplikasi pinjol ilegal dari uang Kui Max ya, nama paketnya ya, teman-teman bisa catat ini, nanti kita dalemi nih bro. Nah, di sini kita lihat dari permission yang dimiliki aplikasi pinjol ilegal dari uang Kui Max bro. Gue geser sebentar ya bro, biar kelihatan ya. Oke, kita geser sebentar. Nah, di sini bro, dia ternyata membaca response state, terus juga mengakses lokasi, terus juga ada Bluetooth, ada kamera. Aduh, ini menurut gue aplikasi pinjol ilegal uang Kui ini kalau kita scan ini tidak mengambil buku kontak, log panggilan, isi SMS dan galeri. Tapi nanti kita dalemin bro. Ya, perizinan yang kita dapat ini nanti kita dalemin dan kita akan posting lagi di video berikutnya. Nah, tapi yang pinjol ilegal dari uang Kui Max ini ternyata tidak terlalu berbahaya. Ini menurut scan ya bro, menurut scan dari aplikasi yang gue punya. Kita masuk lagi ke aplikasi yang kedua. Nanti akan gue jelaskan kenapa bisa auto cair nih ya. Oke, di aplikasi yang kedua teman-teman bisa lihat dan bisa kalian perhatikan di sebelah kiri ataupun sebelah kanannya bro. Aplikasi yang kedua di sini ada Dana Digital. Kalau teman-teman nggak punya APK-nya, nanti gue kasih link downloadnya. Tapi ini aplikasinya sudah ada di dalam Play Store ya bro. Ya, nggak tahu nih OJK kemana sama Satgas pasti nih. Kok pinjol-pinjol ilegal itu dibiarkan, didiamkan aja yang ada di dalam Play Store. Oke, kita buka saja dari pinjol ilegal Dana Digital. Dana Digital tampilannya seperti ini. Wow, ya seperti tampilannya bro. Ini aplikasi lama semua. Ini dulu namanya Dana Cepat kalau nggak salah ya. Dulu namanya aplikasinya Dana Cepat dan sekarang tampilannya kok beda lagi ya. Iya, wajar karena mereka cuma ganti nama doang. Aplikasinya tetap dia-dia juga. Sistemnya pakai dia-dia juga. Database-nya juga pakai dia-dia juga. Yang servernya juga sama dia-dia juga. Yang berbeda cuma namanya doang, bro. Kita lihat di sini pinjaman saya. Oh, ternyata langsung sedang diverifikasi. Nah, ini aplikasi pinjol ilegal dan cepat ini berbahaya. Karena di saat lu membuka, di saat lu login di satu daftar, itu tombol dari login atau daftarnya itu nge-trigger dalam untuk status pengajuan, ya kan? Nah, ini bahaya. Jadi banyak orang dijebak di situ, bro. Tidak merasa minjam, tiba-tiba cair. Banyak orang punya asumsinya data gue dipakai gitu kayak gitu. Sebenarnya tidak, ya. Dan selanjutnya teman-teman di sini, ya, ternyata di sini ada dia memberikan pinjaman 2 juta, 4 juta, 4 juta. Oke, ini punya member gue, bro. Selanjutnya kita akan membongkar aplikasi ini, ya. Kita lihat, cuman kita lihat dari sini dulu, kita coba. Wow, ya, dia memberikan penjelasan mengapa mengajukan tolak ini bohongan. Jangan bro, jangan ikutin kayak gini ya bro. Oke, kita lihat dari hasil scanningnya. Ini hasilnya apa ya? Kalian bisa lihat di pojok kiri atau sebelah kanan. Ini kan tadi uang Kui Max. Dan kita scroll ke bawah. Nah, dia memakai domain mayuk.com. Nah, di sini ya bro, kita scroll lagi ke bawah. Ada gak sih yang berhubungan dengan pinjol legal? Nanti kita catetin semua nih bro, domain-domainnya, IP-IP-nya yang dimiliki dari aplikasi pinjol ilegal ini. Karena kita takutnya nanti berhubungan dengan pinjol legal. Itu yang kita takutin aja bro. Ya makanya kita cek satu persatu. Nah, kita cek dari domain mayuk.com. Teman-teman boleh catat aja, boleh screenshot domainnya seperti ini. Kita lihat, oh di encrypt, nggak bisa. Biasanya ada yang terbuka bro. Ya, mana lagi? Coba kita ke bawah yang ini. Ya, nanti kita catat, kita salin. Habis itu nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Nanti teman-teman tolong di komentar aja ya, tolong diingatkan untuk membahas yang ini ya bro.
Oke, kita lihat lagi muatannya juga sama ini di Enscript. Oke, kita masuk lagi ke bagian detailnya. Aplikasi pinjol ilegal ini seperti apa? Ternyata aplikasi pinjol ilegal ini cuma memiliki 2 domain, ya, monaiaman.com sama mayuk.com. Nggak tahu nih fungsinya apa, tugasnya apa dari domain ini. Nanti kita akan bongkar, bro. Ini seru banget, bro, kalau yang kayak gini, bro. Oke, kita lihat saja detailnya seperti apa. Detail aplikasi kita lihat. There. Wow, kita lihat ya. Nah, ternyata di sini tidak ada yang akses kontak, tidak ada ya, tidak ada yang berbahaya. Menurut dari scan ya, bro. Disclaimer, ini menurut scan. Mungkin teman-teman ada penemuan baru lagi, silakan aja di komentar. Ada penjelasan lagi mungkin dari teman-teman yang punya basic IT ataupun programmer, bisa di komentar aja, karena kita di sini hanya review aja dari hasil penemuan apa yang kita dapatkan. Oke, di sini tidak ada yang menurut gua yang aneh-aneh. Cuman ini teman-teman yang harus jadi pembelajaran di bagian post notifikasi. Jadi post notifikasi ini fungsinya untuk mengganggu psikis kalian. Hati-hati, bro. Ya, misalkan pengajuan Anda telah di ACC, misalkan gitu kan. Nah, itu biar teman-teman membuka lagi aplikasinya. Makanya dia membuatkan di sini ada post notifikasi, gunanya untuk mengganggu aktivitas kalian, mengganggu psikis kalian, ya kan. Pinjaman telah disetujui, ajukan sekarang, limit cair, misalkan gitulah. Itulah mereka membuat sistem notifikasinya yang ada di dalam aplikasi ini nanti seperti itu kalau kalian install. Jadi mereka menjebaknya dari sana, bro. Oke, nanti gue jelaskan satu persatu, kita akan review ya. Oke, kita akan balik lagi ya ke aplikasi yang berikutnya. Jadi kesimpulannya, kedua aplikasi ini dari Uangkuy Max sama dengan dari Dana Digital ini menurut gue aman-aman aja. Menurut gue ya, bro, tapi faktanya juga belum tahu. Teman-teman kalau galbe di sini Anda merasakan apa, silahkan saja diketikkan dalam komentar. Oke, kita masuk lagi ke dalam tahap aplikasi yang berikutnya. Kita review 5 aplikasi nih, bro. Coba kita review saja yang aplikasi berikutnya adalah, teman-teman bisa lihat sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, di aplikasi yang ketiga ini ada namanya Pinjol Pinjam Link. Ini udah lama sebenarnya, pernah gua review ya, bro. Pernah gua review dan ini aplikasi lama ya, tapi ini nanti sangat mengejutkan kalau kita bahas Pinjam Link. Tapi nggak apa-apa, kita bahas singkat aja ya, bro. Oke, kita buka aja Pinjam Link. Seperti ini tampilan aplikasinya. Ya, oke. Dapatkan 25 juta. Waduh, ini mah cuman permainan mereka aja, bro. Kita lihat aja dari isinya seperti apa. Wow, ini seperti ini ya. Ini aplikasi berbahaya gak sih, bang? Nanti teman-teman, sebenarnya pernah gua review sih, bro, tapi nggak apa-apa, gua review aja di sini ya. Oh, sudah dilunaskan. Gila nih orang ya, punya pinjol ilegal kok malah dirawat gitu loh. Ya bangkrut lah Anda. Belum dibayar, dana cair. Wah, banyak juga yang dicairkan, bro, sama dia. Dia punya member gua, bro. Ya, punya member gua. Dan juga di sini jatuh tempo. Oke, kita sudah buka, teman-teman sudah lihat, dan kita lihat hasil dari scan-nya seperti apa. Oke, dari hasil scan-nya teman-teman bisa kalian perhatikan. Oh, ternyata di sini ya, dia memiliki domain hidup itu seperti roda. Nah, ini aplikasi pinjol ilegalnya satu server dengan aplikasi yang sebelumnya tuh. Nah, dia nyangkutnya di aplikasi Uangku Now ya. Yang tadi yang Pinjam Link tadi tuh dia nyangkutnya di aplikasi ya Pinjamku Now. Ya, Pinjamku Now. Dia nyangkutnya kemari, bro. Ya, dia satu server ke aplikasi Pinjamku Now. Ya, lama, nggak perlu lah makan durasi. Ya, jadi mereka itu cuma ganti nama doang. Dan kita balik lagi ke alat scan-nya. Ya, dia memiliki domain hidup itu seperti roda yang ini, bro ya. Nah, teman-teman, kita buka saja di sini. Ya, buka saja. Mana lagi? Ya, di sini. Oh, di Enscript sama dia. Oke, kita lihat saja dari permissionnya seperti apa, detail. Nah, teman-teman, di sini kalau untuk Pinjam Link, dia mengakses isi SMS, log panggilan. Jadi dia hanya itu aja, tapi yang lebih bahaya itu di bagian post notifikasi. Ini yang bahaya banget sih, bro. Anda dijebak di sini, bro. Ya, tapi ini nggak penting karena pernah gua review. Oke, tapi gue tertarik dengan domain yang dimilikinya di sini, bro. Nih,
Ya, hidup itu seperti roda.com yang ini bro ya. Nanti kita catat-catat satu persatu, nanti kita akan cari tahu nih bro di video yang berikutnya. Anda punya Galbay di pinjam link? Coba ketikkan aja dong komentar, Anda ngerasain apa? Apakah disebar, apa gimana, apa keluar kontra, apa gimana? Coba aja ketikkan dalam komentar. Oke, kita lanjut lagi ke aplikasi yang berikutnya. Teman-teman bisa lihat saja di sini. Aplikasi yang berikutnya di sini ada kopi susu. Kita buka saja kopi susu. Oh, error. Waduh. Ada gimana sih ini programmernya kok masa error sih aplikasi ini? Ya, kita lihat aja memeriksa. Wow, memiliki tunggakan 3 juta. Nah, kopi susu ini sangat menarik sekali, bro. Ya, kalau kita bahas, oh ditolak ini. Dan di sini tampilan seperti ini, dan teman-teman jangan keliru ya, bro. Ini ada logo kayak gini, ini bohongan, bro. Bohongan, jangan pernah percaya. Tapi aplikasinya ini ada notif error, nggak tahu nih programnya kenapa nih kok bisa error nih ya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Kita lihat dari pinjol kopi susu ini. Sebenarnya pernah gua review ini ya, tapi nggak apa-apa, gua kasih tambahan aja bagi teman-teman. Ini updatean Juli 2025. Hasil dari scanningnya kita melihat di sini. Kita scroll ke bawah. Oh, dia memiliki domainnya kopi susu doang, tidak ada yang aneh-aneh. Untuk IP-nya teman-teman bisa catat aja. Nanti kita telusuri lebih dalamnya, bro. Oke, ternyata di enscript tidak bisa. Oke, kita lihat aja dari permission yang dimiliki seperti apa. Dia ternyata di sini tidak mengambil data-data sensitif ya, bro. Ini menurut pengecekan penemuan gue sendiri ya, bro. Disclaimer ya. Nah, terus juga teman-teman di sini ya, kalian bisa lihat tidak ada yang namanya dia mengambil log panggilan, isi SMS, galeri, dan bahkan kontak, tidak ada. Ya, tidak ada seperti ini. Nanti kita akan cek lebih dalamnya lagi untuk pinjol ilegal kopi susu ini. Ya, yang penting kita udah dapatkan alamat domain sama IP-nya. Ya, sama file APK nanti kita bongkar juga. Oke, aplikasi ini termasuk golongan aman juga. Dan selanjutnya kita akan bahas ke aplikasi yang berikutnya nih, bro. Aplikasi yang berikutnya di sini ada Uangku Now. Ya, seperti ini tampilannya aplikasinya Uangku Now. Wow. Ya, sebenarnya kalau aplikasi Uangku Now ini pernah gua review kemarin, udah gua khususkan untuk gua review ya. Tapi di sini gua nggak review lagi karena kemarin sudah gua review ya, bro. Dan aplikasi pinjol Uangku Now dia satu server dengan pinjam link. Ya, di satu server dengan pinjam link. Jadi kalau lu Galbay di pinjam link, itu pasti lu login atau daftar lagi atau pengajuan lagi itu auto tolak, bro. Dan kita akan coba lihat dari hasil scanningnya, coba dia memiliki domainnya apa nih, bro. Kita lihat di sini, scroll paling bawah, ternyata di sini dia memiliki domainnya Kredivo ID Ponix. Waduh, dia membawa nama-nama Kredivo nih, bro, ya. Kita lihat saja sama muatannya di enscript, dia memiliki IP-nya di sini. Dan kita lihat dari, sebenarnya gue pernah review sih, cuman nggak apa-apa. Nah, dia mengambil SMS doang dan sama log panggilan, ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Kita scan satu persatu apakah dari 5 aplikasi ini berbahaya banget gak sih ini. Kita scan yang keduanya, melihat jenis virus. Jenis virus yang digunakan oleh aplikasi pinjol ilegal ini seperti apa ya, bro. Kita langsung scanning. Di sini kita ngambil di urut yang pertama aja di pinjam link. Kita lihat, wow, dia memiliki virus ya, PUA Android Spell One. Permentionnya di sini ada yang bahaya ya. Jadi pinjam link ini sangat berbahaya sekali ya. Dia memiliki virus satu ya, namanya PUA Android Spell One, bahaya. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ya, ada yang namanya dana digital. Perhatikan. Oh, tidak terbaca, tidak bisa di-scan. Oke, kita skip aja. Sama dengan pinjol Uangku Now, tidak bisa di-scan. Tapi yang berbahaya itu di pinjam link, tapi tidak bisa di-scan di sini ya. Oke, gua akan berikan kesimpulannya semua dari hasil penemuan ini ya, bro. Yang pertama, itu banyak yang cerita sama gue, banyak yang konsul sama gue, dia mengeluhkan, "Bang, gue tiba-tiba dapat transferan, tiba-tiba cair, tiba-tiba gini. Bang, gue kenapa ditolak?" Nah, ini ada perbedaan. Semua nasabah-nasabah pinjol ilegal, mereka kenapa bisa cair? Satu, dia memiliki rawatan di pinjol ilegal. Ya, dia memiliki rawatan di pinjol ilegal. Yang kedua, tidak ada terdeteksi modifikasi di dalam handphone nasabah. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan modifikasi itu nanti bakalan ketahuan. Makanya kadang-kadang Anda punya rawatan tapi ditolak karena Anda terdeteksi melakukan modifikasi di dalam handphone kalian, entah ganti kontak, entah hapus log panggilan, entah ganti SMS, entah hapus SMS. Nah, itu yang menjadi masalah.
Ya, karena pinjol ilegal itu yang dibutuhkan adalah sebuah tumbal. Apa yang Anda berikan tumbalnya? Yaitu 1 KTP, kedua kontak emergensi, yang ketiga adalah log panggilan, yang keempat adalah isi SMS, yang selanjutnya adalah buku kontak. Itu tumbal-tumbalnya Anda berikan ke mereka, baru mereka itu akan memberikan pinjaman ke kita. Ibaratnya kalau kalian seperti kayak orang lagi pesugihan. Jadi seperti itu, bro. Jadi makanya banyak tuh yang bilang, kenapa bang gue ditolak? Nah, itu karena teman-teman pernah galbay di pinjol ilegal, pernah galbay di pinjol legal, memiliki keterlambatan pembayaran di pinjol legal atau ilegal. Jadi Anda terdeteksi orang yang tidak layak untuk diberikan pinjaman. Terus juga ada yang bilang, bang gue punya rawatan di pinjol legal, tapi kok gue ditolak. Nah, itu biasanya terjadi Anda melakukan modifikasi atau handphone yang baru, ya itu akan terjadi penolakan. Jadi walaupun Anda punya rawatan, pasti bakalan ditolak. Entah nomornya itu ngasal, entah itu nomornya bukan yang asli, ya pokoknya Anda melakukan modifikasi, pasti atau tolak. Tapi kalau kalian mau cair, ya sudah, apa adanya aja HP kalian. Tapi resikonya sangat tinggi sekali, bro. APK pinjol ilegal itu menyadap data-data sensitif yang ada di dalam handphone kalian. Anda sebagai nasabah ataupun masyarakat Indonesia, gue himbau, jangan download APK pinjol ilegal, jangan install. Walaupun Anda mendapatkan informasi pinjol ilegal boleh digalbay, tapi jangan diinstal. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur memiliki aplikasi pinjol ilegal ini, wajib untuk digalbaikan. Kenapa? Kalau Anda rawat, kalau Anda takut dengan terornya, Anda terus-terusan akan diperas sama mereka. Anda bayar, disebar. Nggak dibayar juga disebar. Karena apa? Anda sudah kena terperangkap dalam modusan penipuan dari APK pinjol ilegal ini. Jadi oleh karena itu teman-teman, jangan coba-coba install lagi. Apalagi teman-teman butuh duit, maksa banget ya, berharap pinjol ilegalnya ini bisa dicairkan. Jangan. Anda sudah ditolak, Anda sudah galbay, saatnya sampai sekarang pensiun. Pensiunlah dari sekarang. Biar hidup Anda aman, tentram, dan nyaman, dan tidak gelisah terus. Dan nanti hasil penemuan-penemuan tadi seperti IP-nya, domainnya, dan PLAVK-nya nanti kita bahas di video yang berikutnya nih, bro. Nanti ada lanjutannya lagi di part kedua. Karena kalau gue gabungin, ini panjang banget. Ini gue nggak edit aja sudah sampai 30 menit. Oke, begitu aja informasinya. Dan apabila teman-teman memiliki pinjol ilegal, takut disebar data, takut keluar kondar, ya, itu teman-teman silakan aja join dalam grup Telegram gue secara gratis. Kita memiliki grup WhatsApp juga yang VIP. Itu teman-teman kalau sudah join dalam grup WhatsApp kami, itu bisa konsultasi telepon. Tapi teman-teman gak usah takut. Kalau teman-teman punya pinjol ilegal, silakan aja ikuti ban data dengan kami. Nanti kita bantu agar pinjol itu tidak keluar kondar. Untuk hasilnya bisa cek saja dalam website gue ataupun di media sosial, banyak sekali testimoninya yang sudah gue share. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.